Semangat nggak? Ih, udah hari Minggu aja. Coba, udah pada cakep? Udah pada mandi? Ah, sudah dong pastinya. Coba Om Tante. Sudah? Wah, semangat ya. Yuk, kita mau memulai ibadah kita dengan semangat. Semuanya kita angkat satu pujian. Mari kita bersukaria. Sukacita semua ya? Yuk, oh musik. Kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Masih ada yang belum semangat deh. Di belakang nggak semuanya nyanyi nih. Semangat dong Om Tante. Kita ulang sekali lagi ya. Yuk. Yuk semangat. Mari kita bersukaria. Satu di dalam doa, kita mulai ibadah kita. Tuhan Yesus, terima kasih kami dapat mengikuti ibadah pagi hari ini. Kami bersuka cita bersama-sama, ingin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati ibadah ini Tuhan dari awal sampai akhir. Kami percaya kami semua akan diberkati oleh Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Iya. Masih semangat ya? Wow, Mas pagi masih semangat, udah sarapan. Kita mau nyanyi satu lagu lagi yang lebih semangat lagi ya. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Bisa? Oke, mari. Semua gerak ya. Senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati mari kita lakukan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Injak bumi. Kalau kau senang hati injak bumi. Kalau kau senang hati injak bumi. Senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati, injak bumi. Lompat ya, ayo. Kalau kau senang hati, lompat, lompat, hap, hap. Kalau kau senang hati, lompat, lompat, hap, hap. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati, lompat, lompat. Bilang senang hati bilang amin. Amin. Kalau kau senang hati bilang amin. Amin. Kalau kau senang hati mari kita lakukan. Kalau kau senang hati bilang amin. Amin. Beri kemuliaan Tuhan. Ya adik-adik semua masih semangat? Masih? Masih semangat muji Tuhan? Aduh, ada yang udah ngantuk lagi. Aduh, baru bangun, baru mulai ibadah, udah mau tidur. Aduh, ayo semuanya bangun ya. Kita muji Tuhan lebih lagi. Kita mau angkat lagu pujian.
Allahku besar. Bisa? Tahu dong pasti. Musik. Oh, pakai gerakan ya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, sekali lagi ya, Om lihat masih kurang semangat ya. Ayo lebih keras nyanyinya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, iya, pinter semuanya. Yuk, saatnya kita mau mengucapkan hukum kasih. Ya, semua sikap sempurna. Tangan kiri kanan yang rapi. Iya, kita ucapkan bersama-sama ya adik-adik ya. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Nah adik-adik masih semangat kan? Coba semangat, mana semangatnya? Laskar Kristus siap. Nah kita sekarang mau lebih semangat lagi. Kita mau angkat pujian lagi nih. Kita mau nyanyi kasih Yesus indah indah oh indah. Pasti bisa kan? Yuk kita nyanyi sama-sama. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesus, sekali lagi lebih semangat. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari apa ya? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesus, pintar semua puji tangan. Nah sekarang waktunya kita memberikan persembahan kita. Adik-adik ingat ya, persembahan kita ada 2 kantong. Yang satu disiapkan nanti di dalam amplop untuk gereja, satu lagi untuk komisi sekolah minggu. Kalau misalnya ada mama papa yang sudah mulai beribadah di gereja, boleh ya nanti dititipin sama gereja, nanti akan disampaikan ke komisi sekolah minggu. Nah, sudah siap semua persembahannya? Siap ya? Kita sambil persembahan mau nyanyi di sini aku bawa Tuhan. Bisa ya? Yuk, kita mulai.
mau berdoa untuk persembahan kita. Kita lipat tangannya dan ucapkan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan yang masih boleh kami terima hingga saat ini. Semua kami boleh dapatkan karena kasih Tuhan yang begitu besar bagi kami semua. Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan mau memberkati persembahan kami ini, supaya persembahan kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang menggunakannya, bagi gereja maupun bagi orang-orang yang membutuhkan. Tuhan boleh berkati supaya itu semua boleh menyenangkan hati Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Ya, kita tiba di saat yang kita nanti-nantikan. Kita mau ngapain ya adik-adik ya? Coba ada yang bisa tebak? Ada yang bisa tebak? Ya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yeay! Semua senang? Senang dong. Semua siap mendengarkan firman Tuhan? Siap. Siap. Kalau siap, kita mau menyiapkan hati kita mau bernyanyi firman Tuhan ada di hatiku. Pakai gerakan ya, yang semangat karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oke? Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami hatiku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi kita nyanyikan lebih semangat lagi ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami hatiku. Berbuah, 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 berbuah. Ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita dulu. Kita mau berdoa, sebelumnya kita mau nyanyi satu lipat tangan. Siap ya? Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini. Kami boleh beribadah sekolah minggu Tuhan. Bapak, meskipun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami yakin dan percaya firman Tuhan tetap selalu bisa kami dengarkan dimanapun kami berada. Bapak, berkatilah ibadah ini Tuhan. Dan berkati juga Tuhan bila sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, supaya firman Tuhan ini dapat bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami, dapat menjadi kekuatan, dapat menjadi pengingat dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menceritakan firman Tuhan, supaya apa yang keluar dari mulut hamba-Mu berasal daripada Engkau saja. Ini Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Putra yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita akan membuka Alkitab kita. Semuanya sudah siap ya Alkitabnya ya? Kita membuka dari Kejadian 2 ayat yang ke-18 sampai 25. Ya, Kejadian 2 ayat yang ke-18 sampai 25. Yuk, Om Yus akan baca untuk kita semua, adik-adik menyimak dan membacanya di rumah masing-masing. Kejadian pasal 2 ayat ke-18 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tertidur nyenyak.
Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Ya adik-adik, kalau minggu lalu kita mendengarkan tentang penciptaan Tuhan ya, pertama-tama penciptaan mula-mula, penciptaan Adam. Nah pada hari ini firman Tuhan bercerita tentang penciptaan seorang Hawa ya. Adik-adik pernah nggak merasa di rumah sendirian atau merasa mungkin pernah ditinggal orang tuanya pergi, tapi adik-adik di rumah tuh sendirian, aduh kok nggak ada temennya ya, kok iseng sendirian gitu ya. Ya adik-adik, perasaan sendirian itu pernah dirasakan oleh Adam ya. Tuhan Allah menciptakan seisi dunia, menciptakan hewan-hewan. Wah Adam seneng kan, wah dinamai sama Adam nih hewan ini. Oh ini ada kambing, ada rusa, ada burung ya kan. Adam menamai semuanya itu. Nah tapi apa yang Adam merasa sendirian. Aduh Tuhan sudah memberikan ciptaan-ciptaan yang indah-indah, ciptaan binatang-binatang semuanya berpasangan gitu kan. Tapi kok saya tidak menemukan pasangan yang sepadan gitu kan ya. Ada merasa kalau ada Tuhan menciptakan truk ya. Adik-adik tahu truk kan? Ya kalau misalkan Tuhan telah menciptakan truk pada saat itu, truk di belakang truk itu biasanya tuliskan truk aja gandengan. Kok kamu sendirian gitu kan? Wah, ada mungkin merasa seperti itu adik-adik ya. Waduh, ada mikir, wah Tuhan, hewan-hewan sini berpasang-pasangan, tapi kok saya nggak ada nih pasangan saya gitu kan. Nah adik-adik kalau kita baca di Alkitab tadi, Tuhan tahu keinginan Adam ya. Tuhan tahu apa yang Adam butuhkan. Nah adik-adik apa yang Tuhan lakukan? Tuhan membuat Adam tertidur lelap ya. Adam tertidur lelap dibuat oleh Tuhan. Lalu kalau dibaca di Alkitab tadi, Tuhan mengambil salah satu rusuk dari Adam. Ya, mengambil salah satu rusuk dari Adam, lalu dibentuklah, ya, dibangun dari rusuk itu seorang apa? Manusia perempuan. Wah, kalau kita baca di Alkitab tadi adik-adik, wah, Adam yang seneng kan? Ini dia, tulang dari tulangku, rusuk dari rusukku kan, daging dari dagingku. Ya, Adamnya gembira, wah Tuhan terima kasih, ternyata akhirnya Tuhan telah memberikan hamba seorang pendamping yang sepadan. Nah adik-adik, apa yang bisa kita petik dari pelajaran hari ini adik-adik? Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Pada saat Tuhan menciptakan Adam, Tuhan tahu apa yang Adam butuhkan, yaitu seorang pendamping. Dan kita pun juga sama adik-adik, kita sebagai makhluk sosial, ya entah itu laki-laki atau perempuan, kita membutuhkan teman. Ya, kita membutuhkan kawan dimanapun kita berada adik-adik. Entah di rumah atau di sekolah atau di tempat kita bermain, kita membutuhkan teman-teman. Dan Tuhan mengajarkan apa adik-adik? Tidak boleh membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan. Misalkan kita nih sebagai laki-laki, aku gak mau berteman sama dia kan perempuan. Maksud aku main sama perempuan? Gak boleh gitu adik-adik. Di rumah juga gitu. Misalkan kakak punya adik perempuan, itu kan, mama, maksud kakak suruh main sama adik yang perempuan sih, maksud main boneka-bonekaan, gak mau nemenin adik kakak kan cowok. Karena gitu kan, kadang-kadang seperti itu adik-adik, gak boleh. Ya, Tuhan telah berfirman melalui firman Tuhan bahwa Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan itu yang sepadan, ya saling bekerja sama. Ya, jadi misalkan kalau kita di rumah ada kakak yang punya adik perempuan, misalkan kalau adik perempuannya lagi nangis, pengen susu, mama papa nggak ada lagi pergi, kakak harus membantu membuat susu, membantu ngomong adik-adiknya, ya kan? Antara teman satu dengan teman yang lain yang laki-laki dan yang perempuan nggak boleh ada perbedaan. Main bersama-sama, melayani Tuhan bersama-sama, ya bercanda, bermain. Kalau misalkan adik-adik punya talenta, ya bermain musik. Wah, saya nggak mau ngajarin sama dia kan cewek. Nggak boleh kayak gitu, ya. Kalau kita mau Tuhan saja tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan, ya. Tuhan menciptakan wanita dari tulang rusuk laki-laki. Dan itu apa adik-adik?
untuk menjadi pasangan yang sepadan. Jadi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, yuk mari kita semuanya anak-anak Tuhan, baik itu laki-laki maupun perempuan, kita sama-sama. Ya, kita bekerja sama, kita melayani Tuhan bersama-sama dimanapun kita berada, kita bermain bersama-sama, ya, nggak boleh membeda-bedakan. Karena apa adik-adik? Karena Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan sepadan, ya, untuk bekerja sama. Dimanapun kita berada, baik di rumah, adik kakak, baik kakaknya yang laki-laki maupun adiknya yang perempuan, bekerja sama. Di luar rumah, di sekolah juga seperti itu, bekerja sama. Ya, karena apa adik-adik? Karena kita adalah satu di dalam Tuhan. Dimanapun kita berada, antara teman satu dengan teman yang lain, nggak boleh membeda-bedakan. Kita harus bekerja sama. Ya, bekerja sama, apapun yang terjadi di dalam Tuhan, kita harus bekerja sama. Ya adik-adik, jadi hari ini firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, jangan ada perbedaan. Kita laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Tuhan, dari tangan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita bekerja sama, kita dapat bersatu, kita dapat saling mendukung satu dengan yang lainnya. Ya, jadi firman Tuhan hari ini, yang laki-laki nggak boleh selalu misalkan pengen menang sendiri kepada yang perempuan. Yang perempuan juga sama, kita harus selalu bekerja sama kepada yang laki-laki. Jadi adik-adik, laki-laki dan perempuan harus selalu bekerja sama, nggak boleh dibeda-bedakan. Amin. Yuk kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pagi hari ini. Supaya firman Tuhan yang kami dengarkan ini Tuhan dapat mengingatkan kami lagi Tuhan. Bahwa Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan menurut kehendak Tuhan. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan untuk saling melengkapi, untuk saling menolong satu dengan yang lainnya. Tidak membeda-bedakan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa kami sebagai anak-anak Tuhan yang baik mampu bekerja sama. Baik itu dengan laki-laki maupun dengan perempuan. Kami yakin Tuhan sudah menentukan, Tuhan sudah memimpin kehidupan kami untuk kami dapat bekerja sama satu dengan yang lainnya. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan ini sudah kami dengarkan. Kami yakin dan percaya firman Tuhan ini dapat mengingatkan kami, dapat menguatkan kami untuk kami lebih saling bekerja sama satu dengan yang lainnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami yang kami laskan dalam nama Putra yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, gimana tadi firmannya? Seru banget ya yang diceritain sama Om Yus. Ya seperti yang diceritakan Om Yus ya adik-adik, kita harus mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita mengasihi orang tua kita, teman kita, kakak, adik, dan semuanya. Kita mengasihi orang sekitar kita tanpa memandang warna kulit mereka, jenis kelamin mereka. Apapun itu kita tidak membeda-bedakan, kita mau mengasihi semua orang sama seperti Tuhan mengasihi kita. Oleh karena itu kita mau merespon firman Tuhan, kita mau bernyanyi, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Musik. Liburlah tiba, hore, hore, hore. Om, kalau sudah libur tandanya apa ya Om? Oh berarti kita naik kelas. Yeay, berarti semua adik-adik sekolah minggu sudah naik kelas ya Om ya? Iya dong. Wah, selamat ya yang sudah naik kelas.
yang tadinya kelas 1 jadi kelas 2, kelas 3 jadi kelas 4 dan seterusnya. Dan adik-adik perlu ingat, kalau di sekolah naik kelas, di sekolah minggu juga naik kelas. Kemana? Kemana tante pindahnya? Kemana? Nanti misalnya ada yang dari kelas balita ke Madya, Madya ke tengah, tengah ke Tanggung, Tanggung ke pra-remaja dan seterusnya. Nah, tapi di sini kita mau umumkan khusus untuk anak-anak kelas pra-remaja yang sekarang kelas 8 naik ke kelas 9, berarti adik-adik akan pindah dari kelas pra-remaja ke Remaja. remaja. Itu Ya. artinya adik-adik sudah pindah komisi dari komisi Sekolah minggu kepada komisi remaja. Dan jangan lupa di remaja harus lebih giat lagi, lebih sungguh-sungguh lagi. Nah, di sini Tante Cili dan Om Ramses selaku guru pra-remaja mau mencatat nama adik-adik yang nantinya akan pindah dari kelas pra-remaja ke Remaja. remaja. Seperti di list berikut ini. Di sini nih nama-namanya nih. Oke, bisa dilihat. Lihat. Ya, apakah nama adik-adik sudah ada di daftar itu? Kalau misalnya nama Kalau adik-adik tidak belum ada, hubungi kita di grup. Ya, adik-adik share nama-namanya supaya nanti kita bisa buat schedule-nya. Semoga adik-adik puas dan ingat jangan tidak mau naik kelas ya. Harus pindah walaupun guru-gurunya enak. Ya adik-adik ya, harus pindah kelas ke remaja. Lebih baik lagi, lebih tinggi lagi untuk memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus. Oke, terima Oke. kasih. Ya adik-adik, sekarang kita mau berdoa syafaat semuanya. Lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini kami boleh bersekolah minggu Tuhan. Meskipun kami bersekolah minggu dari rumah kami masing-masing, tapi kami yakin dan percaya berkat Tuhan selalu ada untuk kami. Firman Tuhan boleh tersampaikan dimanapun kami berada Tuhan. Bapa, pada saat ini Tuhan kami ingin mengangkat doa-doa syafaat kami Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk keluarga kami Tuhan, berkati papa mama kami Tuhan, berkati kesehatan mereka, berkati pekerjaan mereka Tuhan. Mungkin bila ada papa mama kami yang sakit, Tuhan angkat segala sakit penyakitnya, sembuhkan Tuhan supaya kami dapat bersukacita, kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati mereka Tuhan, berkati juga pekerjaan mereka Tuhan, supaya melalui pekerjaan mereka berkat Tuhan tercurah atas keluarga kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami Tuhan, dimanapun teman-teman kami berada, berkati mereka Tuhan yang pada saat ini mungkin masih bersekolah di rumah. Kiranya Kau terus memberkati kesehatan mereka Tuhan, berkati segala apapun yang mereka lakukan. Berkati juga Tuhan guru-guru di sekolah kami, supaya melalui guru-guru di sekolah kami dapat belajar dengan baik. Meskipun kami belajar dari rumah, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, guru-guru kami dapat mengajarkan dengan baik. Pada saat ini juga Tuhan kami ingin berdoa Tuhan untuk sekolah minggu Tuhan. Kau tahu Tuhan bahwa sekolah minggu kami Tuhan belum bisa berjalan dengan normal. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan selalu punya cara untuk kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dapat memberikan firman Tuhan juga dengan baik Tuhan. Berkati guru-guru sekolah minggu Tuhan, berkati kesehatan guru-guru sekolah minggu Tuhan. Pada saat ini juga Tuhan kami ingin berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan. Kau tahu Tuhan keadaan bangsa dan negara kami sedang mengalami pandemi COVID-19 Tuhan. Kiranya Tuhan virus ini dapat jauh Tuhan, pergi, menghilang Tuhan dari bumi ini Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan di atas segalanya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa virus ini dapat berlalu Tuhan. Kami serahkan Tuhan bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati pemimpin kami, presiden, wakil presiden beserta jajaran menterinya, dari yang tertinggi, pejabat, dari sampai yang terendah sekalipun Tuhan. Berkati mereka Tuhan, berikanlah mereka roh takut akan Tuhan, supaya mereka dapat bekerja dengan baik, dapat memimpin bangsa ini dengan baik Tuhan. Kami serahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Tuhan, banyak doa yang kami ingin sampaikan Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan telah mengetahuinya terlebih dahulu dibandingkan dengan kami Tuhan. Kami serahkan Tuhan doa ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Ini kami Tuhan, ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Putra yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik, terimalah berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera Allah memberkati kehidupan adik-adik, memberkati segala aktivitas adik-adik, memberkati kesehatan adik-adik, memberkati keluarga adik-adik dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ya adik-adik, baru sudah selesai. Tante percaya adik-adik semua diberkati. Sama seperti Om dan Tante di sini. Sekarang kita mau selesai ibadahnya, kita angkat satu pujian. Selesailah sekolah minggu, tetaplah di rumah. Selesailah sekolah minggu, tetaplah di rumah. Bye bye, bye bye, Tuhan memberkati. Selesailah sekolah minggu, tetaplah di rumah. Bye bye, bye bye, Tuhan memberkati. Iya adik-adik, kami guru-guru sekolah minggu tidak pernah lelah untuk mengingatkan adik-adik untuk selalu hidup sehat ya. Di tengah pandemik ini kita harus tetap jaga kondisi tubuh kita ya adik-adik. Dengan cara Makan makanan yang sehat, berbanyak buah dan sayuran. Minum vitamin dan juga minum air putih yang hangat. Terus jangan lupa untuk selalu rajin mencuci tangan ya sebelum dan sesudah melakukan aktivitas apapun. Jangan lupa berolahraga walaupun di rumah dan juga berjemur ya. Jadi sekarang Om dan Tante guru sekolah minggu mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.